Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head dan langsung saja saya lempar ke Bakom kalau begitu. Mas Fad, jadi kalau data saya, Januari sampai Juni itu ada 43.000 pekerja yang sudah di PHK. Bagaimana saya sebagai publik tidak mengaitkan pada proyeksi pertumbuhan 5%? Seberapa kemudian kami masih optimis angka itu bisa dicapai, Mas? Ya, makasih Mas Bram. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi antara Pak Said Iqbal dengan Pak Timbul ya. Dan saya kira dari diskusi itu kita bisa mendengarkan bahwa relevansi pemerintah di tengah situasi semacam ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kehadiran negara ini menjadi penting untuk membela kepentingan buruh, kepentingan rakyat di sini, dan itulah positioning yang diambil pemerintah dalam situasi-situasi seperti ini. Tadi ada semacam paradoks gitu ya. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, itu kan angka yang luar biasa gitu ya. Dibanding negara-negara G20 pun Indonesia ini salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbaik. Nah, tapi bagi sebuah keluarga yang kepala keluarganya di PHK, angka pertumbuhan itu rasanya tidak ada artinya. Nah, negara mengerti itu. Karena negara mengerti itu, maka pada Hari Buruh Pak Prabowo mengeluarkan satu kebijakan yang disebut kado untuk para buruh, itu adalah diantaranya Satgas PHK. Nah, waktu itu mungkin belum terasa betul gitu ya relevansinya, tapi dengan apa yang terjadi hari ini, karena di tengah situasi geopolitik juga yang makin tidak menentu, keadaan ekonomi juga yang makin menimbulkan shock tadi ya, seperti yang diceritakan Pak Said Iqbal, karena ini yang memicu ada PHK yang tidak biasa, PHK yang irreguler itu tadi. Sehingga adanya Satgas PHK seperti ini, kemudian juga JKP ini menjadi relevan. Oke, Mas Fad, mohon maaf saya potong. Saya ingin mendalami tadi Anda mengatakan 5,61 adalah kuartal pertama ya, kalau tidak salah. Pertama, ya. Dan itu kan banyak yang menyebut bahwa dibantali oleh di situ Idul Fitri, banyak hari besar, ada Imlek di sana. Apakah itu kemudian kita tidak bisa menganggap ya itu karena spesial saja? Bukankah pada kuartal kedua sedikit sekali rasanya hari besar yang bisa membantali itu tadi, Mas? Ya justru itu, justru karena ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru, Imlek dan lain sebagainya, justru itu menunjukkan bahwa ada antusiasme dan daya beli yang masih kuat dari masyarakat, dan ini juga yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di kuartal kedua gitu ya. Tapi pemerintah sampai saat ini melalui berbagai program termasuk stimulus ekonomi, kemudian juga mencegah terjadinya PHK yang irreguler tadi, meminjam bahasanya Pak Said Iqbal, ini juga adalah upaya-upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, tapi juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di dalam realitas sehari-hari. Kan yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi kok tidak terasa. Nah, tidak terasa ini harus menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari bias gitu ya yang diterima dari berbagai informasi, termasuk kan ini keadaan ekonomi global juga. Tapi kalau menurut Bakom atau negara, kenapa dianggap tidak terasa? Nah, tapi hari ini kalau kita melihat realitas yang sesungguhnya, apa yang disebut fundamental ekonomi kuat itu adalah kalau kita keluar dari gedung ini, kita masih bisa menemukan bahwa beras tersedia, telur tersedia, ayam tersedia, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara kita masih dalam keadaan yang baik. Oke, baik. Tahan di situ, saya ke Mas Ahmad kalau begitu. Benarkah apa yang kemudian disebutkan Mas Fad tadi, atau jangan-jangan ya bias informasi saja? Jadi semua ketersediaan ada, tapi dianggap daya belinya yang lemah. Ya, itu yang menurut saya agak salah berpikirnya. Kalau ketika keluar harga beras tersedia, bukan itu. Yang penting adalah masyarakat bisa beli apa enggak. Kalau dia tersedia tapi orang nggak bisa beli, berarti kan tidak baik-baik saja. Analisa Anda masyarakat bisa beli atau saya tidak? tampilkan data misalkan, ini OJK yang buat ya. Kita bicara adalah masyarakat kita sedang mengalami hutang yang cukup tinggi. OJK April 2026 misalkan bahwa perusahaan pembiayaan itu 514 triliun jumlah outstandingnya. NPL-nya artinya mereka yang gagal membayar itu mengalami kenaikan dari 2,8 sebelumnya 2,83 di bulan Maret, data April ada 2,89%. NPL-nya naik. Berarti ini kan ada kesulitan yang terjadi di masyarakat. Belum lagi kalau kita lihat pay later. Pay later nih yang suka e-commerce, dia tumbuhnya itu 56,92%. Peningkatannya hampir 6%. 60% peningkatannya, dan NPL-nya 2,99%. Biasanya perbankan itu 2,5, itu sebenarnya sudah cukup tinggi, 2,99%. Belum lagi pinjaman daring nih.
102 triliun outstandingnya, dengan TWP 90 hari, orang yang nunggak 90 hari, itu sekitar tumbuhnya 4,62%. Jadi pertanyaan kita, saya sebagai ekonom bertanya, pertumbuhan kita di triwulan 1 5,61%, ini mengalirnya bukan ke masyarakat kelas menengah biasa, kelas bawah. Yang menikmati ini masih belum berkualitas, artinya menikmati, mungkin ada yang menikmati, tapi itu bukan kelompok-kelompok kelas menengah seperti kami ini. Itu terjadi tadi, orang mungkin melihatnya, oh ke belanja di musim lebaran kemarin tinggi, naik, tapi kita harus lihat dulu sumber pembiayaannya dari mana. Ternyata adalah pay later. Oke, baik. Tahan di situ jawaban Anda, Mas Fuad. Ya, saya kira hal semacam ini wajar terjadi ya. Jadi di dalam di dalam psikologi perilaku itu ada yang disebut sebagai cognitive bias gitu ya. Kalau kita tanya kepada orang yang naik Alphard di jalan yang macet, dia akan merasakan ketidakbahagiaan. Itu tidak ada hubungan langsung dengan situasi ekonominya, tapi dia bisa muncul rasa ketidakbahagiaan itu menjadi kekecewaan terhadap kebijakan publik, terhadap pemerintah, terhadap otoritas yang lebih tinggi. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, memang ada PR besar yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terdistribusi secara merata sehingga seluruh segmen masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi ini. Bukan hanya di kalangan atas, bukan hanya di kalangan berpendapatan menengah ke bawah yang saat ini memang menjadi program prioritasnya presiden, tapi juga kelas menengah ini harus dilindungi. Oke, tapi menurut negara kelas menengah sudah atau belum? Atau seperti kata Mas Ahmad tadi, tidak semua kelas menengah dan bawah? Ya memang hari ini kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden Prabowo, memang keberpihakan terhadap masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini memang sangat tinggi gitu ya, dengan program-program prioritas yang diperlihatkan. Tadi Pak Said Iqbal juga mengatakan bahwa mungkin baru di periode ini program kepada buruh misalnya ada Satgas PHK yang melibatkan dialog yang setara tripartit antara pemerintah, kemudian kelas pekerja atau kelompok buruh dengan juga pengusaha. Ini hari ini keberpihakannya jelas. Bahkan ada penasihat khusus presiden seperti Pak Said Iqbal yang memang mengerti betul alam pikiran dan juga cara merasa buruh. Tapi memang kelas menengah ini ada sedikit kegoncangan. Nah, ini juga yang terus-menerus sedang diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai program stimulus ekonomi yang sudah juga direncanakan di tahun ini. Boleh saya ingin berikan sedikit kritik bahwa yang dibanggakan Satgas PHK itu sebenarnya hanya seperti radar saja. Bukan menjadi, misalkan begini, apakah Satgas PHK sudah menetapkan keberhasilannya? Berapa PHK yang bisa dicegah? Yang kita lihat adalah ini baru menjadi seperti early warning system saja. Saya bisa jawab. Satgas PHK itu sudah mencegah hampir 12.000 dalam waktu seminggu. Itu yang saya bilang. Turun ke bawah kunci untuk menjalankan implementasi regulasi. Tentang kebijakan makro di mana daya beli masih lemah, itu diakui oleh pemerintah. Disitulah pemerintah sekarang sedang berikhtiar, termasuk masukan dari kawan-kawan pengamat. Tapi tentang Satgas PHK apakah sudah bekerja? Satgas itu baru 7 hari, Bang Nur dan kawan-kawan, baru kemarin. Caranya apa? Saya turun ke bawah, kebetulan saya serikat buruh. Dan saya punya partai buruh, jadi jejaring. 4.000 orang, saya ambil contoh, kan tadi pertanyaannya, 4.000 orang, 4.000 orang, tunggu dulu. 4.000 orang itu kita selamatkan tidak PHK. 2.700 orang PT Pakerin di Mojokerto, kita selamatkan yang tadinya PHK, kemudian dia bisa bekerja kembali. Berarti udah 6.700. Iqbal atau Satgas? Pertanyaan saya itu, kita nggak bisa saya Satgas PHK juga. Pribadi. Kan saya Satgas PHK juga. Nah, makanya karena gini, masalah gini, saya ini banyak badan Bul. Itu kalau saya terikat dulu. Itu Bung aja kerja. Penasihat khusus presiden, ya kan di Satgas PHK saya sebagai badan pengarah. Sebenarnya gini ya. Badan penasehat, bagian Satgas juga. Satgas PHK itu dijanjikan pada saat 1 Mei 2025. Agak telat, betul. Pada saat itu misalnya langsung direspon
Iya, mungkin benar. kasus Ritek, mungkin kasus betul, itu yang betul. lainnya bisa terhindari sehingga 2025 Ya. tidak mencapai 88.000. Pendapat timbul Tapi kan betul. ini Saya benar dibiarkan itu. Harusnya sampai 1 Mei 2026 dijanjikan lagi. Iya. Setelah itu baru kemarin. Iya. Artinya Mei sampai sekarang pun ada berapa bulan kan? Dan poin saya Satgas itu bukan Bang Said Iqbal, ini kelembagaan. Enggak, tapi Jadi saya bagian artinya dari jangan sampai Satgas kan, tergantung, ya. badan pengarah Maksud saya begini, di situ. bisa Penasehat, nggak penasehat, Satgas PHK itu penasehat. kemudian membuat satu KPI yang terukur, yang publik bisa lihat. Iya, belum, kalau itu belum. Nah, Jazid, jadi kalau abang bilang angkanya sekian, berapa tadi Bang yang sudah? 10 ribuan hampir. Ya kita kan nggak bisa mengkonfirmasi publik. Ya, itu. Klaim abang aja. Enggak. Kan kita kan negara. Konfirmasi bisa. media Iya, diberitakan. maksud saya kalau Nggak, itu, maksud saya gini, kalau udah ada apa yang udah KPI-nya kan dikerjakan jelas, juga Bang. harus dilihat dong. Tentang belum sempurna kan saya sudah bilang, iya, tapi bukan berarti semua buruk. Nah, itu nggak fair enggak, juga. Saya nggak mengatakan semua Iya buruk. kan? Artinya ini ada Pokoknya celah fairnya, yang fairnessnya bisa diperkuat. yang udah dikerjakan, ya mau diberi masukan kita dengar. Yang masih kurang kita perbaiki. Itu sikap Pak Presiden Itu yang Prabowo jelas. Saya ingin mengatakan begini, bisa nggak Pak Prabowo dan jajarannya menyelesaikan bukan persoalan-persoalan yang sifatnya adalah kosmetik data. Ya, itu betul. Saya ingin mengatakan begini, kita punya persoalan serius adalah mengenai pekerja kita jumlahnya 147 juta orang. Iya. Oke. Ya. Berapa orang yang ikut BPJS ketenagakerjaan aktif? Berapa? Hanya 47 juta orang. Iya. Oke, artinya 100 juta orang pekerja Tidak, Pak. tidak terlindungi. Itu betul. 100 juta tidak terlindungi. Saya marah. Kalau negara, kalau Pak Prabowo ingin merubah cara atau melakukan perubahan, 100 juta ini harus dikurangi. Mereka harus punya perlindungan BPJS. Itu yang namanya solusi, Bang. oke, baik. Saya beri kesempatan. Ya. Pertama, kemarahan dan concernnya diterima ya, dan itulah sebabnya kerja-kerja konkret Kerja, seperti iya. yang sekarang sedang dilakukan itu dikejar. Saya kira salah satu dampak yang bisa dilihat publik dan salah satu kinerja yang bisa dilihat publik adalah kasus Tokopedia yang baru terjadi sepekan ini. Iya, iya. Ini karena ada intervensi negara Iya. dan juga karena ada Satgas PHK sehingga apa yang tadi disebutkan oleh Pak Iqbal, Pak Timbul dan lain sebagainya yang tadinya ada kebijakan perusahaan yang bisa merugikan buruh, ini setelah diintervensi oleh diantaranya Satgas PHK itu bisa dicegah sehingga 1.250 orang itu tidak kehilangan haknya. Oke. Tidak dengan alasan talent mobility diberikan 100 posisi kemudian buruh tidak mendapatkan haknya. Nah, saya kira itu adalah kerja-kerja serius yang dilakukan oleh negara. Tapi bahwa ini belum sempurna, Iya. bahwa ini harus ada pekerjaan Perbaikan yang lagi. harus diperbaiki bersama, itu kenyataan Kita yang tidak bisa akui itu. Oke. ditolak. Oke, Makanya tangkap. penasihat khusus seperti Pak Said Iqbal ada ini untuk Ya, juga untuk melakukan menjalankan perintah Bapak Nur Betul. 100 juta BPJS. Kita jalanin nanti itu. Oke, tahan dulu. Pemerintahnya Bang Aziz, begitu. saya minta komentar Anda. Kita akan kerja. Menurut Anda, ya PDP hari ini juga melihat isu ini. Bagaimana kemudian prioritasnya yang kurang sebetulnya? kita Apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Yang PDI Perjuangan Presiden melihat kerja. PHK ini bukan sekedar angka dan statistik. Mhm. Ini sesuatu yang real, faktual, dan sudah terjadi. Karena itu butuh kehadiran negara. Ya, karena di balik angka-angka PHK ini ada manusia. Ada warga negara yang harus dilindungi hak-hak hidupnya. Sekarang negara sudah hadir apa? PHK ini membuat para pekerja kehilangan mata pencarian dan penghasilan. Rumah tangga kehilangan kepastian hidup. Masyarakat mengalami penurunan daya beli. Dan bahkan ada kelas menengah atau calon kelas menengah, aspiring middle class, itu yang terancam turun kelas menjadi kaum miskin. Jadi kalau bicara PHK, bagi PDI Perjuangan, ini super penting, super prioritas. Karena apa? Karena dampaknya kemana-mana dan berantai. Pengangguran ini menciptakan kemiskinan baru, menimbulkan masalah sosial, bahkan kriminalitas. Maka saya mengatakan kalau bicara PHK, bicara penganggur, itu bisa kita sebut sebagai the most dangerous species in the world. Ya. Dan hal yang paling penting, sebenarnya kita mendeteksi dong akar persoalan. Kenapa ada PHK? Tadi sudah di-spill. Hari ini angkanya sekitar 45.000. Apakah akan turun atau justru berpotensi akan naik? Bertambah. Hari ini manufaktur itu yang terkena dampaknya. Iya, betul.
pemerintah ini mendiagnosis akar penyebab PHK ini benar atau tidak. Oke. Karena mendiagnosis akar yang benar akan menghadirkan solusi yang tepat. Menurut PDIP sudah tepat belum diagnosisnya? Yang kita lihat kan, ini pemerintah hadir diterjemahkan datang ke perusahaan-perusahaan. Menurut PDI Perjuangan, PHK terjadi itu karena kondisi ekonomi tidak baik. Baik. Oke. Kalau kondisi ekonomi tidak baik, benahi kondisi ekonominya. Betul. Dan ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Faktor eksternal sederhana. Kondisi geopolitik global. Ada instabilitas politik global. Dampaknya kepada BBM, dampaknya kepada utang, dampaknya kepada kurs rupiah yang terus-menerus melemah, mengalami depresiasi. Tadi sudah disebutkan soal PMI, Purchasing Managers Index, itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara kita ini tidak baik-baik saja. Oke, itu Di akarnya atas ya, 50 itu sehat, Di bawahnya persis 50 itu stagnan, di bawah 50 itu konstruksi, dan itu berarti something wrong. Iya. Oke, Something happen, ada sesuatu yang bermasalah. Itulah yang dibutuhkan keberpihakan ataupun kehadiran negara. Belum Tapi- lagi kalau kita bicara, sebentar Bang Said. Kalau kita bicara dalam konteks global, hari ini kan terjadi transformasi misalnya dalam aspek teknologi, ya, transisi digitalisasi. Ini negara kebijakannya apa untuk menghadapi hal ini? Oke, tahan. Belum lagi kalau sebentar. Nanti saya dalami di sini. Belum lagi kalau Kita kita jawab bicara satu-satu dulu. sebentar. Belum lagi kalau kita bicara faktor internal. Kondisi global yang sudah seperti itu Oke. berdampak kepada kurs kita. Belum lagi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang jatuh tempo utangnya untuk bayar utang, cicilan, bunga dan seterusnya. Ini kan jelas memberatkan. Oke. Lalu kalau kita lihat kondisi internal kita, nyusun APBN, nyusun fiskal, udah benar atau belum? Oke, baik. Karena bicara soal pasar investor, dasarnya itu adalah apa? Persepsi dan opini publik mereka. Oke, Soal baik. keseriusan kita bernegara, soal tata kelola kita dalam mengatur republik ini. Baik. Saya Kita kasih dalam- contoh kita misalnya. nanti, Sebentar, saya kasih contoh. Pak Said. MBG misalnya. Ya, ini betul. Secara makro masih ada persoalan yang kita hadapi. Tapi di tingkat keputusan kebijakan mikro, keputusan menaikkan upah Pak Presiden Prabowo 2 tahun berturut-turut, 6,5%, 2025, 2026, 7 sampai 9,5%. Itu menjawab 10 tahun kita nggak pernah naik upah. Apakah itu tidak lebih baik pemerintahan sekarang dibandingkan yang lalu bagi buruh? Yang kedua, ketika pemerintahan sebelumnya menaikkan harga Pertalite, menaikkan harga solar, hari ini dipertahankan oleh Presiden, bagi buruh itu adalah sebuah kebijakan yang langsung terasa. Jadi maksud saya gini loh, iya ada yang belum sempurna, iya masih ada masalah. Tapi lihat juga dong, ada ikhtiar dari Presiden untuk menunjukkan keberpihakan pada orang kecil. Baik. Tentang ada kelas menengah kena, iya. Tapi kan dimulai dulu dari kelas kecil, kan ini paling bantalan. Bang, Oleh ini- karena itu, saya mau tanya, Iya, diskusi apakah kita baik 10 tahun nggak naik upah? Bang, Oke. Daya beli terpukul, Artinya begini. Pak Prabowo memutuskan naikin upah. Oke, Pak Said. Kemudian tahan dulu. juga termasuk bensin dan sebagainya. Ya, silakan. Ya, jadi Bang Iqbal, saya kira malam hari ini kita tidak bermaksud untuk menyalah-nyalahkan siapapun Ya, juga. ya, ya. Tetapi kita ingin mendiagnosis akar persoalannya Setuju. dan kemudian Kalau itu- solusi apa. kalau itu Mungkin setuju. negara sudah hadir dalam bentuk satgas misalnya. Ya. Oke, tetapi bagi kami mungkin itu belum cukup. Menjawab semuanya. Belum menjawab Betul. semuanya begitu. Betul, itu betul. Jangan sampai kebijakannya itu sifatnya tambal sulam begitu. Itu betul. Hanya meredam sifatnya periodik atau situasional karena tidak menyelesaikan akar persoalannya di sini gitu loh. Contoh ya, pasar ini kan melihat hari ini asing itu sebenarnya sudah pergi dari kita. Kalau kita bicara soal trust, kepercayaan, dan trust ini sesuatu yang mahal sekali. Trust ini dibangun dengan reputasi, bukan hanya sekedar dengan pidato. Dan reputasi itu adalah dari waktu ke waktu orang melihat. Contoh, ini tata kelola negara kita ini benar nggak? Kalau sebentar-sebentar tiba-tiba kebijakannya tuh berubah, Bang. Tidak ada kepastian hukum, inkonsistensi dalam kebijakan. Contoh, beberapa waktu lalu itu Kadinnya Tiongkok itu bersurat memberikan komplain Ya, beberapa kepada bulan negara kita terkait dengan kok aturannya kemarin seperti ini, kok di tengah jalan tiba-tiba berubah. Oke, baik. Kita Nah, ini salah satu contoh inkonsistensi. Oke, Yang satu kedua, dulu, Bang. Satu dulu, Bang. Satu dulu. Nah, saya bilang, kenapa Kadin Tiongkok melakukan itu? Perusahaan Tiongkok lah yang paling banyak melakukan
pelanggaran terhadap hak buruh. Sehingga di tingkat lapangan, dinamika yang berkembang itu, perusahaan Tiongkok merasa ketika ada aturan dirubah kena, ya karena dia paling banyak melanggar. Bang, Bayar artinya- upah minimum nggak sesuai aturan, bayar jam kerja tidak sesuai. Abang pergi ke Morowali, bagaimana mereka mengeksploitasi buruh-buruh hanya membayar upah minimum dengan sistem kerja outsourcing. Kalau kemudian sistem kerja outsourcing diperbaiki untuk melindungi buruh, apakah kemudian perbaikan itu bukan sesuatu yang baik? Oke. Jadi maksud saya gini loh, fairness lah dalam menilai itu. Saya misal contoh ya, ketika asing menyatakan keluar outflow terhadap modal, capitalnya, karena pilihan presiden terhadap ideologi ingin kemandirian, itu suatu resiko yang harus dihadapi. Dan presiden makanya ulang-ulang bilang, kalau makanya kami setuju, setidaknya kami, saya buruh di KSPI, mari kita bersatu untuk membangun kemandirian ekonomi kita. Setiap pilihan kebijakan, baik makro maupun mikroekonomi, pasti ada resiko. Maaf, under invoicing, transfer pricing. Masa kita bisa biarkan begitu terus? Baik. Ya tentu negara tetangga Bang, sebentar ya. terganggu. Artinya gini. Nah makanya maksud saya, jangan semua asing lari. Kita kalau bisa mandiri seperti Iran, why not? Oke. Tapi baik, gini, Mas Ed. Bang, sebentar, karena sebentar ya. Singkat, Bang. Posisi ya, Singkat. posisi kita jelas, Bang. PDI Perjuangan ini partai Wong Cilik, Nah, pasti bela apalagi bela PDIP. pekerja. Kami happy ketika Bang Ya. Iqbal ada sebagai staf khusus di sana. Minimal perjuangan buruh itu bisa sampai dalam proses decision making proses, kan begitu. Itu satu. Tetapi problemnya, kenapa aturan itu atau kebijakan itu tidak dibuat, diberlakukan sebelum designing gitu loh. Jangan di tengah jalan. Ini kan merusak persepsi kita juga, Bang. Oke. Kan Pak ini Timbul. Persoalan kan Timbul, gini, silakan. Iya. persoalan kita kan kalau law enforcement ada substansi hukum, ada struktur hukum. Persoalan bangsa kita di banyak di struktur hukum. Oke. Mengapa terjadi pelanggaran hak buruh? Karena pengawasnya lemah. Oke. Mengapa Karena terjadi aturannya under standar. invoicingnya? Karena pengawasan penegakan hukumnya lemah. Oke. Nah, ini kan pemerintah eksekutif. Nah, maksud saya jangan juga menjadikan sesuatu yang lemah di pemerintah malah membuat regulasi yang ngaco-ngaco akhirnya pada cabut itu. Nah, saya mau mengatakan gini, banyak persoalan yang memang harusnya menjadi evaluasi diri dong pemerintah ya, bahwa memang kebijakan-kebijakan setiap pidato menciptakan ketidakyakinan gitu loh. Setiap pidato menciptakan Oh iya, ketidak- maka sampai Enggak, ada orang saya gini ya. saya nggak sependapat. Nah gini ya, kayak artinya begitu. gini, Nggak ada begitu. hal-hal yang memang Nggak menciptakan begitu. Masa setiap ketidakpercayaan. pidato Ya. berubah itu? Makanya menurut saya sih hati-hati juga bahwa kita membutuhkan swasta, asing dan sebagainya untuk masuk. Oke. Sekarang kan Ya. banyak Tahan, yang tahan. masuk ya. Ya, saya dalam Nah situ ini dulu. kan persoalan gitu ya. Sedikit saya luruskan. Jadi tidak mungkin masalah yang Pidato. menimpa buruh, kemudian masalah yang hari ini menjadi kegelisahan semua pihak, itu terjadi begitu saja. Itu yang pertama. Ini adalah warisan bertahun-tahun, kemudian menumpuk dan menjadi masalah sistemik seperti sekarang. Nah, ketika pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan dalam 2 tahun terakhir ini, ada dilakukan intervensi yang serius dan keberpihakan yang serius untuk membenahi ini. Jadi ada kerja di situ. Baik. Jadi concernnya sama, keprihatinannya sama. Kemudian rasa ngeluh melihat penderitaan wong ciliknya sama. Bedanya itu negara itu harus juga bekerja mencarikan solusinya. Dan ini yang sudah dieksekusi melalui berbagai program, berbagai Oke, kami tangkap. hal Ya, yang Bram, dilakukan. kritik saya satu. Sebentar, kritik saya. Presiden Prabowo kalau pidato kita lihat itu sangat ideologis. Bicara soal kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, luar biasa. Perlindungan terhadap kaum buruh. Tetapi begitu diturunkan pada level policy, diturunkan lagi pada level aksi implementasi, amburadul ini. Ini amburadul di Oke, sini. biar masuk ya, Jadi Oke. ada gap yang besar. Oke. Kalau kita lihat amburadul. Biar dari Ya. Partai Gerindra yang menjawab, Mas Rio. Ya, Mas Bram, saya ingin mengambil sebuah bird's eye view. Saya ingin kita bisa memahami konteks ini secara gambaran besar. Oke. Apakah hari ini ada PHK? Ada. Yang artinya adalah ada masalah dan ada tantangan.
Tetapi untuk melihat ini kita juga harus membandingkan data-data ini dengan jumlah pekerjaan baru yang sudah tercipta. Oke. Nah untuk itu kita harus kembali kepada data, Mas Bram. Data yang terakhir dirilis itu adalah data oleh BPS di bulan Februari tahun 2026. BPS itu merilis data 2 kali dalam setahun, Februari dan di bulan Agustus. Data terakhir di bulan Februari 2026, itu jumlah pekerja kita mencapai 147,7 juta pekerja. Itu naik hampir 2 juta pekerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Sehingga yang menimbulkan apa? Angka tingkat pengangguran kita turun. Dari yang semula 4,75% menjadi 4,67%. Nah banyak masyarakat perlu mengetahui, kenapa kalau jumlah pekerjaan barunya ada 2 juta pekerjaan yang tercipta, kok penurunan angka penganggurannya cuma 0,sekian%. Jawabannya adalah karena kita sebagai sebuah negara masih merupakan negara dengan populasi yang berkembang. Indikatornya adalah TFR, Total Fertility Rate masih di atas 2. Yang artinya adalah bahwa jumlah pekerja kita ada tantangan, betul. Kita tidak menampik bahwa tantangan-tantangan ini ada. Tantangan seperti apa misalnya contoh? Bahwa ada beberapa industri dan perusahaan yang mengalami tekanan. Tapi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Forecast yang sudah dilakukan oleh ILO misalnya, itu menurunkan outlook daripada new jobs yang berhasil diciptakan di tahun 2025 semula 60 juta turun menjadi 53 juta. Kajian yang sama juga diberlakukan oleh OECD. Ada beberapa tantangan yang menimbulkan jumlah pekerjaan baru yang tercipta juga menjadi turun. Baik. Lalu kedua adalah kita juga memiliki tantangan apa di sini Mas Bram? Bahwa mayoritas daripada angkatan kerja kita itu masih berada di sektor informal. 60% kita masih informal, 40% formal. Ini harusnya dibalik. Kita harus lebih banyak memiliki pekerjaan-pekerjaan formal dan yang informalnya justru harus lebih sedikit. Nah, itu yang menurut saya gini ya. Jadi begini, sorry Pak Timbul, saya selesaikan dulu. Tapi kita tidak boleh, saya setuju dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Ansy. Kita tidak boleh berlindung di belakang data. Karena artinya ketika kita berbicara ada 4,67% pengangguran, artinya ada 6-7 juta rakyat Indonesia yang ingin mencari pekerjaan tapi belum dapat bekerja hari ini. Nah maka daripada itu ini kita harus bilang apa sih langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa policy, Mas Bram. Ya, mungkin durasi saya bisa dikasih karena saya baru ngomong. Jadi kita ambil terus. Jadi pertama Mas Bram adalah kemarin pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk second half di 2026 senilai lebih dari 36 triliun. Salah satu poin utamanya adalah program magang nasional. Di tahun lalu 2025 ini sudah magang berbayar dibayarkan oleh pemerintah. Ada 100.000 anak magang yang dibayarkan oleh pemerintah. Tahun ini naik jadi 150.000. Belum lagi ditambah kalau dengan program vokasi. Lalu kita berbicara juga ada beberapa KEK. Ada 3 KEK yang kami catat di Gresik, di Kendal, dan juga Galang Batang itu mengajukan ekspansi lebih dari 100%. Yang artinya adalah memang ada dari sisi pertumbuhan ekonomi demand ini ada. Nah, tapi Mas Bram, yang perlu kita lihat adalah sektor-sektor apa sih yang perlu dikejar oleh pemerintah supaya kita bisa menyelesaikan supaya unemployment ini angkanya makin turun. Kita berbicara di 2 level. Pertama adalah 3 pilar utama yang selama ini menyangga perekonomian Indonesia, yaitu sektornya apa aja? Manufacturing. Ya, manufacturing penting karena ini berkontribusi sekitar 19% terhadap perekonomian kita. Nah, apa yang kita harus fokus ke dalam manufacturing ini? 2 hal, Mas Bram. Yang pertama adalah sektor manufacturing yang berorientasi padat karya, karena artinya itulah sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kedua adalah manufacturing yang orientasinya adalah hilirisasi downstream, ya, dan orientasi adalah ekspor, sehingga bisa menciptakan nilai tambah yang lebih baik di Indonesia dan menciptakan high paying jobs. Itu pertama dari sektor manufacturing. Kedua adalah dari sektor perdagangan. Karena ini juga berkontribusi sekitar kurang lebih 10% terhadap perekonomian kita. Yang ketiga adalah dari sektor agriculture. Ya, ini adalah sektor di mana ini mengemploy paling banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 10% dan berkontribusi terhadap agenda perekonomian. Ketika manufakturnya melemah ada dua variabel lagi yang masih bisa menopang menurut Anda. Betul. Dan nah, ini poin menariknya Mas Bram. Selain daripada 3 pilar utama daripada sektor produksi perekonomian kita, saat ini pemerintah Indonesia juga sudah mulai masuk ke dalam the new economy. Apa saja the new economy? Yang pertama, ini besok Mas Bram, tanggal 9 Juli akan di launching SRUK. Yaitu adalah kita akan membuka perdagangan pasar karbon di Indonesia. Nah, ini berpotensi dalam 25 tahun ke depan, ini berpotensi memiliki nilai ekonomi sekitar 25 miliar dolar dan dapat membuka 2-3 juta pekerjaan baru. Perdagangan karbon ini merupakan suatu hal yang baru. Kenapa? Kalau dulu itu bisnis modelnya adalah orang dapat upah ketika menebang, hari ini orang bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bayaran dengan menjaga dan juga menanam hutan. Ini salah satu sektor yang telah diekspor. Ya, Bram, saya mau tanya teknis saja, singkat aja saya mau tanya. Hari ini kan kita bicara PHK nih, Bang Iqbal. Beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu waktu kontestasi Pilpres, itu kan kubu Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta. Ini langkah menuju ke sana ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, angka BPS tadi. Ada yang menyebut juga bahwa PHK terjadi, tetapi tingkat pengangguran itu, lapangan kerja itu naik. Jadi PHK ada, tetapi kontradiksinya ada data yang mengatakan bahwa penciptaan lapangan
pekerjaan itu naik. Oh, kalau itu Bang Ansyi, Sebentar. sorry. Ternyata setelah kita periksa data, ya, yang bekerja 35 jam per minggu itu banyak yang mengalami PHK. Tetapi kemudian mereka berpindah kepada sektor informal ataupun yang bekerja mungkin di bawah 5 jam per minggu. Yang kemudian itu dikategorikan sebagai mereka sudah bekerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam bentuk misalnya kerja informal seperti ojek online, atau perdagangan online, serabutan dan seterusnya. Maka data ini harus betul-betul kita periksa sampai ke level yang detail dan mikro. Baik. Kami Kan sepakat. begitu. Kami sepakat. Oke, tahan dulu sepakat, Bang abang-abang Ansyi. sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Head to Head.